Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, pada semangat? Semangat ya. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa di sini ininya? Ketua kelasnya? Pari. Sekarang pertemuan berapa kali? Ketiga ya. Kayaknya Gali lupa. Oke. Absen pertama Fahri Afan Zaki ada? Wanda? Ada, Bu. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran, ayo coba nunduk dulu, kita lihat ada sampah nggak di kolongnya? Nggak ada kolongnya. Ada, kamu di kolong dulu ya. Ada, Ibu. Sama siapa ada? Ada Ibu. Bahas tentang jurnal umum. Ada yang masih ingat? Tidak. Apakah ada tugas minggu lalu? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Coba ada yang mau menjelaskan lagi atau mengingat lagi untuk teman-temannya apa sih jurnal umum itu? Ada yang ingat? Ada yang nyatet? Gali Dewi nyatet, Bu. Dewi ya, Dewi nyatet. Jurnal umum, Dewi ingat? Isinya, Ibu. Iya, boleh bantu Ibu ingatin buat teman-temannya. Jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah jurnal yang biasa digunakan untuk mencatat semua transaksi perusahaan. Transaksi biasanya ini transaksi pembelian, pengeluaran, pendapatan, pembayaran pajak dan sebagainya. Tepuk tangan buat Dewi. Terima kasih Dewi atas reviewan materi sebelumnya. Gimana teman-teman, udah ingat pelajaran kemarin? Iya dikit, Bu. Iya, jadi Ibu ingatkan kembali ya. Oke. Jurnal umum itu intinya mencatat semua jenis bukti transaksi dalam periode tertentu. Paham? Oke, karena udah ingat, kita udah mereview materi sebelumnya, kita langsung mulai lagi ya. Sekarang ke jurnal apa kok habis umum? Coba Ibu tanya dulu, jurnal itu terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? 3. Ada berapa? 3, coba apa aja kalau 3? Jurnal umum. Apa lagi? Apa lagi? Penyesuaian, apa lagi? Pembalik, apa lagi? Terakhir apa terakhir? Buka. Penutup. Jadi jurnal itu bukan ada 3, ada berapa? 5. Udah ingat? Kenapa? Hami? Iya 5. Stop, Ibu. Oh iya, kayak tadi. Kita udah tadi ininya ya. Kayak ada materi, oke? Nah, karena kita udah ingat nih, jurnal itu terbagi menjadi 5. Ada umum, khusus, penyesuaian, penutup, dan pembalik. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas jurnal penyesuaian dan penutup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat menganalisis jurnal penutup. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi akun-akun yang terdapat dalam jurnal penutup. Yang ketiga, kalian atau siswa dapat menerapkan materi jurnal penutup ke dalam pembuatan jurnal penutup. Nah, ada yang tahu nggak apa itu jurnal penutup? Ada yang bantu Ibu lagi? Bu. Oke, Sherly, gimana? Apa itu jurnal penutup? Jurnal yang menutup akun-akun nominal itu dan pendapatan sahuban. Betul, tepuk tangan buat Sherly yang jawabannya. Benar, apa yang dijawab Sherly. Jadi jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada periode akhir pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir pada periode. Oke, udah paham? Ada yang bertanya dulu nih tentang pengertian jurnal penutup? Gimana? Kelompok ini aman? Aman ya? Nah, kan apa namanya jurnal penutup ini? Minggu lalu kita juga udah membahas jurnal penyesuaian. Nah, ada yang tahu nggak sih perbedaan jurnal penyesuaian sama jurnal penutup? Karena itu banyak yang belum tahu nih sepertinya. Gimana kelompok ini, ada yang tahu? Di akhir periode. Bagaimana Gali? Kalau jurnal penutup di akhir periode, kalau jurnal penyesuaian pertengahan. Ada lagi? Makasih Gali atas jawabannya. Ayo tepuk tangan dulu Gali. Mana dari kelompok ini ada yang mau ditambahkan? Perbedaannya, karena banyak ya perbedaan jurnal penyesuaian sama jurnal penutup. Bagaimana kelompok ini?
Kabar Bu, saya lagi. Iya, di kelompok ini juga boleh. Saya boleh Bu. Iya, Pak. Kalau jurnal penutup, ya itu Bu di akhir. Iya. Oh, sama kayak dari tadi ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau bersuara lagi? Oh Gali ikutin saya. Oh, udah ikutin nggak apa-apa. Oh iya, ada lagi boleh. Tepuk tangan dulu untuk Helmi sebelumnya. Yeay. Makasih sudah menjawab Helmi. Gimana Helmi? Jurnal penutup itu yang tadi yang menentukan pengambilan jurnal penyesuaian itu untuk menentukan stok of name yang ada di gudang. Iya, semuanya sebenarnya benar ya. Nih, ada yang mau bantu jawab? Yang udah ibu rangkum ini, ibu yang udah ibu lampirkan di PPT, ada yang mau membaca? Saya Yang ini? Bu. Oh boleh. Wanda dulu ya, Sabrina di sini. Pertama jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu Iya. jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dalam proses pencatatan dan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo tersebut dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Untuk itu, jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan keadaan sebenarnya baik pendapat maupun beban. Dua jurnal penutup. Kedua jurnal penutup ialah jurnal uang. Ayat jurnalnya telah dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutupi rekening-rekening nominalnya sementara. Oke, makasih Wanda. Tepuk tangan lagi buat Wanda atas bantuannya. Nah, di sini tuh ada tahap pembuatan jurnal penutup. Menurut Samrin dalam buku pengantar akuntansi tahun 2017, berikut beberapa tahapan pembuatan jurnal penutup. Yang pertama itu pemindahan saldo akun biaya ke laporan laba rugi. Caranya dengan mendebit akun laba rugi dan mengkredit saldo akun biaya. Yang kedua ada pemindahan saldo akun pendapatan ke akun laba rugi. Cara dengan mendebitkan saldo akun pendapatan dan mengkreditkan akun laba rugi. Yang ketiga itu ada saldo akun laba rugi dipindahkan dengan memperhatikan bentuk perusahaan, yakni perorangan, persekutuan, atau perseorangan. Gimana? Ada yang udah paham tentang jurnal penutup ini? Apa jurnal penyesuaian? Sudah Bu. Sudah ya? Udah tahu kan bedanya kayak gimana? Sudah. Dan sudah tahu tahapan-tahapan pembuatan jurnal penutup? Sudah. Oke. Nah, ini ada poin penting. Poin penting dari penjelasan jurnal penutup. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacanya? Aku. Oke, saya Salsa. Nah, untuk poin ini itu satu, jika laporan untuk perusahaan dagang maka biasanya dibedakan dalam beban operasional dan administrasi umum. Kedua, jurnal ini sangat berperan dalam menyesuaikan akun-akun yang masih ada serta tidak akan berdampak pada transaksi di periode akuntansi selanjutnya. Benar, terima kasih salah satu jawabannya. Jadi ini sangat penting ya poinnya untuk kita membuat pembukuan dari jurnal. Nah, karena ini sudah akhir dari materi kita, materi jurnal ini, kita sudah mengulik tentang jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal pembalik tadi, dan jurnal penutup. Nah, di sini Ibu ingin kalian membuat maksimal 3 kelompok dengan nama kelompok yang menarik dan kreatif, karena kita anak ekonomi ya, harus dituntut untuk menjadi kreatif, oke? Oke. Nah, jadi kelompok 1 akan membahas tentang fungsi jurnal penutup. Kelompok 2 akan membahas tentang perkiraan akun yang memerlukan jurnal penutup. Kelompok 2 ini ya. Tolong Anissa Nefri dan Helmi dengerin Ibu dulu. Oke. Ya. Kelompok 3, kelompok 2 udah tahu tugasnya apa? Coba Dewi sampaikan ulang. Disuruh buat kelompok kan Bu? Iya. Terus? Coba tugas kelompok 2 apa? Membahas tentang perkiraan akun. Nah, betul. Ingat ya. Terus kelompok 3 nih, membahas tentang ayat jurnal penutup. Selain itu, didiskusikan, maaf ya Ibu agak ribet, dengan kelompok masing-masing dan dipresentasikan di depan kelas. Oke? Ingat tugasnya? Ingat Bu. Iya, karena ini udah akhir ya, jadi tugasnya mencakup semuanya. Kalau ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Ada yang bertanya dari kelompok 1? Enggak Bu. Ini karena kita udah duduknya udah seperti ini, jadi ini disebutnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, oke? Ya, Nah, kelompok 3 udah paham ada tugasnya? ya paham. Paham ya? Eci, pas dulu. Nah, tadi kita udah
udah nonton film atau nonton video YouTube. Terus tadi kita juga udah mereview ulang. Kita udah membahas juga nih tentang jurnal penutup sama jurnal penyesuaian hari ini. Sekarang Ibu ada quiz. Ada berapa anak yang masuk? 14 ya, 14 2 orang yang masuk. Berarti 16. Seharusnya 14 yang udah join ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Itu gambaran ketemu juga ya. Yuk masuk dulu yuk. Siapa sih sayang kamu di? Iya nih sayang kamu siapa nih? Alay. Gak apa-apa gemes. Oh dia seharusnya pakai nama pribadi aja, nama sendiri. Jadi kalau misalkan menang ada hadiahnya loh ini. Kalau boy aku nggak suka. Kalau tiket nomor aku suka. Iya, tiket nonton Coldplay. Saya mau ya Argentina Indonesia bu. Jual ginjal gimana ya? Oh iya lupa. Maaf ibu suka bercanda ya. Iya maaf Biar itu. kita mencairkan suasana, oke? Paling semangat kan? Dong, masa tadi kan kita udah ini, nanti abis ini kita bakal tebak gambar. Seru pasti. Yang BNI tadi. Ih, jangan sih. Habis BNI BR. Apa ya tadi? Geser gitu, jangan dibocorin dulu. Kita sekarang quiz dulu. Udah pada masuk semua? Sabrina cantik banget itu bu. Ada siapa namanya Sabrina cantik banget bu? Saya Ibu Tiara. Oh, terima kasih. Siapa nih? Nah, saya Ibu. Helmi, pasti Helmi. Susan ibu. Oh, Ibu jadi semangat nih ngajar di kelas ini ya. Karena anaknya aktif, suka bercanda juga ya. Tapi ingat ya, bercanda tetap di bawah dia di dalam. Ibu lucu banget sih. Love you. Anak ibu ada berapa sih? Anak ibu ada berapa ya? Kenapa gak main aja ke rumah? Oh ada di Ibu punya anak perempuan ya bu? Ada, kenapa ini mau? Masih kecil ya? Saya nunggu ibu janda aja kan. Astagfirullah. Oke, ini udah 13 orang, ada yang belum masuk? Atau ada yang Dewi lupa? belum, Dewi udah Dewi. Gimana Dewi udah? Apa ada kendala Dewi? Dewi 14. Oh, sudah ini yang Ada 14. Kita mulai ya. Semangat. Semangat ya. Di sini ada 6 soal. Nah, nanti kalau misalkan nilai yang bagus, Bu jadi nilai yang bagus bu. langsung kelihatan dan ada hadiahnya. Kita harus menang lagi. Oke? Boleh. Hadiahnya memang gak seberapa. Cuman boleh lah. Boleh. Oke, kita mulai ya. Itu bareng-bareng, itu bareng-bareng. 1, 2, 3. Bu, like bu. Sabar ya. 3, 2, go. Yuk kita lihat nih. Ayo. Sabrina, gak usah nyontek ya Sabrina ya. Sendiri-sendiri ya, ini video ya. Anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. gimana, ada kendala kah? Yang penting cepet dah. Ini yang tadi kita bahas kok, dan mau ngulik sedikit tentang jurnal kembali. Lama amat udah. Oh itu apa namanya misi? Tenok. Ya. Sabaran banget. Ayo siapa? Saya Bu. Oke, Sherly. Kita dengerin ya penyimpulannya ya. Itu tadi dari penjelasan yang udah disampaikan tentang jurnal penutup itu, jurnal penutup itu dibuat di akhir periode. Nah, untuk menutup akun-akun nominal yang ada pada neraca sebelum penutupan. Terus cara nutupnya itu yang kalau dia akunnya di debit, ditutupnya pakai itisan laba rugi di kredit. Kalau dia akunnya di kredit, pakai itisan laba rugi di debit. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Sherly.